dia ingin menghancurkan keluarga kamu. Bagas, seperti yang sudah kita ketahui bersama, kalau untuk episode nanti sore itu si Cahaya mencoba membakar Dafri dan dirinya di dalam rumah. Tapi di dalam bocorannya Pak Agus menyatakan kalau Dafri itu akan selamat. Dan siapa yang akan menyelamatkan Dafri? Jadi bunda-bunda yang penasaran siapa yang akan menyelamatkan Dafri, tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bunda-bunda pecinta tajwid cinta. Tadi kita sudah membongkar semua puzzle-puzzle yang ada di dalam trailer kita hari ini, yang bener-bener luar biasa. Akhir episode yang sangat mengharukan dan tidak bisa dinyangka-nyangka, tidak bisa dikira-kira. Nah, kayak ngono kuwi. Ternyata untuk mengakhiri kasusnya si Cahaya ini, dia harus mengalami hal yang benar-benar tragis. Kehilangan semua orang yang ada dalam hidupnya. Tapi ada satu kenyataan yang benar-benar serem bun. Karena bunda-bunda nggak tahu masih ingat atau tidak, Pak Agus ingatkan kalau Bu Nadia itu pernah berkata kepada Alina, yang terjadi kepada Cahaya itu atau keluarganya Cahaya itu hanya sebagian kecil dari semua kejahatan-kejahatan yang telah dia lakukan bun. Waduh, jangan-jangan season 3 ada hubungannya karo Bu Nadia mana ini. Aduh bun, muga-muga ora ya bun ya. Tapi kita ya mboli, Pak Gus suruh ngerti. Oke, apabila semua puzzle-puzzle yang ada di dalam trailer kita hari ini dan kita tarik ke dalam alur cerita, untuk episode nanti sore itu akan diawali di mana si Cahaya ini pergi ke rumah sakit di mana si Chandra itu dirawat. Di sana dia melihat keadaannya adik yang dari kemarin itu tidak ditilii oleh si Cahaya bun. Terus di sana si Viko itu juga datang ke rumah sakit tersebut. Pasti ini menunjukkan kalau ada sesuatu hal yang terjadi dengan adik si Cahaya. Nek feelingku kui si Chandra kemungkinan nih kok meninggal yo. Soalnya nek ditinggal no Cahaya meninggal apa dia ini bunuh diri kok obongan kui to. Kan adik rano sing ngopeni. Kui siji kemungkinan lo ya, iki kemungkinan tok. Terus pas acara pemakamane si Cahaya kui, si Chandra yura teko ki. Tapi yang pasti adalah di sini Viko menanyakan kepada si Cahaya apakah dia akan melanjutkan rencananya untuk menjahati keluarganya Dafri atau tidak. Di situ si Cahaya dengan jelas dan dengan tatapan yang tidak mengenakkan Viko, si Cahaya ini akan terus melakukan rencana-rencana jahatnya kepada keluarganya Bu Indri, terutama Dafri Rosiva. Dan di situ Viko secara tegas sudah tidak akan mau membantu Cahaya lagi dan dia meninggalkan Cahaya sendirian. Setelah itu scene pun berpindah di lokasi ini si Dafri karo si Siva. Di sini Siva awalnya mencari tahu obat apa yang digunakan oleh orang yang mencoba untuk menghancurkan keluarganya itu. Dan setelah dia dapat, dia diskusikan dengan si Jupri ini. Dikarenakan obat yang digunakan untuk membuat Dafri seolah-olah dihipnotis itu ada hubungannya dengan obat yang digunakan untuk anak berkebutuhan khusus. Maaf sebelumnya saya rubah aja, rasanya nek terlalu global gak kepenak. Jadi karena obat yang digunakan itu seolah-olah adalah obat yang sering digunakan oleh Chandra, ngono lah enak. Dafri mencoba, kan dia ini janji karo Siva akan menyelidiki semua hal yang membuat dia dan juga Siva itu sampai gendro. Akhirnya setelah mendapatkan sedikit informasi, dia ini berpikir, jal tak tanya si Cahaya. Sing asli ora kaya ngono kuwi bun ya. Nunggu bunda-bunda, wah iki ketemu maneh Pak Agus. Ora masalah, yang penting ku kobongan bun. Tapi dekne si Jupri ini akan bertanya ke Cahaya untuk mencari tahu orang yang
mencoba menghancurkan keluarganya, ora kanggo keneh-keneh. Engko dibilang, "Oh, Dafri ketemu cewek liya." Lah engko takon sapa? Kan kuwi. Ya wis ngono wae. Pokoke tujuannya engko mencari tahu. Dafri saat itu belum paham kalau pelakunya itu si Cahaya. Terus dia ini pamitan karo bojone, "Yang aku mangkat sik." Ngono. Kudune yang Daf ngundange ki yang bunda-bunda kalau do protes. Siap kudune kan sayang atau gimana. Yang aku pamit sih, aku tak metu sedilo, aku go handphone no. Engko nek ana apa teko hubungi we ya ngono. Dafri mangkat terus ketemu si Cahaya beneran. Dek nih takon masalah obat-obat yang dia maksud. Yang didono si Siva iki lho Mas, jenenge obate apa ngono. Nah, tadi bunda-bunda yang tanya, "Loh, kok iso Dafri kuwi ning omahe Cahaya ki ngopo kok iso tekan kono?" Nah, pertanyaan Dafri itu membuat Dafri harus mau mengambil, jadi ngene, dia pusi karo si Cahaya. "Oh, obat kuwi jal tak tilikne ning omahku ana apa ora?" ngono. "Yuk aku terno yuk." ngono. Terus sidane kan ning omahe, "Lek arep ngedono obate kuwi, Bun." Padahal jebakan yo. Sik, tapi kita sini berpindah dulu soalnya iki yo. Berpindah ke tempatnya Bu Nadia sing agek goleki informasi mengenai keluargane si Cahaya Teplok siji iki. Nah, di sana kan Bu Nadia wingi gek goleki ning omahe sopire kuwi. Tapi wonge mlayu, akhirnya dikejar karo Bu Nadia, digolek-goleki ketemu dan ditanya-tanyai. Akhirnya sopire kuwi gelem mengakui dan juga menjelaskan nek Cahaya saat ini itu sedang berupaya untuk menghancurkan keluargane Mama Indri. Bu Nadia sing ngepake pertama kali krungu langsung madeg. Waduh, aku kudu ngubungi Indri iki engko nek ana apa-apa karo Dafri karo Siva ngono. Logis mulane dari kemarin kuwi nek ana hubungane karo Cahaya, Siva dalam keadaan bahaya terus ngono. Teleponlah si Mama Nadia kuwi ke Bu Indri, langsung diomongin, Indri, bahaya, info iki info. Kayak Cahaya kuwi berbahaya, dia itu adalah anaknya temenku yang pernah aku sakiti dan dia sekarang dendam karo keluargamu. Dekne ingin menghancurkan keluargane Siva Dafri, gen iso gawe kuwi loro ati ngono. Mama Indri langsung kaget dong. Waduh, Dafri ning disif. Mbuh mah mau ki metu, mung pamite metu sedelok tok tapi gak ngerti arep ngomong ndi. Wah, langsung dihubungi Dafri dihubungi ra iso iki. Ketoke ra iso lho, soalnya melihat bagaimana ekspresine Siva karo Mama Indri ini gelagapan dan ketakutan ini, hal itu menunjukkan Dafri satu ra iso dihubungi, dua dihubungi iso ning dalam keadaan gak baik-baik saja. Kemungkinan dua itu ya, tapi ra masalah. Tapi di sini Siva kan rada pinter. Jadi ini arep takon obat, masalah obat kae lho mah. Wong iki metu setelah tak jelasno obat sing dinggo membuat Dafri iki koyok dihipnotis ngono. Oh, ini takoni karo si Cahaya iki, Dafri dalam bahaya iki ngono. Wah, kita harus ke rumah si Cahaya, gasken cah loro ngono. Gas, mereka berdua pun meluncur ke tempatnya si Cahaya. Nah, oke, kita kembali lagi ke tempatnya si Jupri saiki. Jupri kan aru dijanjeni saya ngedono informasi mengenai obat kuwi to, tapi dekne ning jero mah. Terus si Cahaya kuwi mlebu dhisik, dekne langsung buka gas 3 kilonan kayak. Wong sugih kok yo artis kok gas 3 kilonan. Yo bagus gas 3 kilonan. Aku ra wong sugih. Nah, sing penting dekne nggo gas 3 kilonan langsung dibuka kan ngosos kayak. Dafri kan wonge sopan, ini tidak akan mau masuk ke dalam rumah seorang cewek dewe. Dekne kecuali ada sesuatu yang memerlukan butuh bantuan dekne, ya toh. Nah, mergo Dafri mambu aroma gas kuwi mau iso wae si Cahaya nduk, "Mas tulung kae gase bocor benakno yo," ngono kae. Nah, Dafri mau tidak mau kan dalam keadaan genting ya Bun, yo aja seneni lho, kok mlebu ngopo? Lah nulungi yo, engko nek kobongan piye ngono kan mikire si Jupri ini. Dekne masuk. Ternyata setelah si Jupri masuk, Cahaya langsung nutup pintu, dikunci Bun. Bar kuwi Cahaya jelas no nek dekne karo keluargane kuwi hancur berantakan akibat ulahe Mama Indri.
Setelah itu si Cahaya langsung ambil korek dan dinyalakan, lempar langsung ke arah gas sing agak ngosos kuwi, otomatis langsung kobongan. Nah pas kobongan kuwi alhamdulillah si Faki teko dene gebrok-gebrok lawang, Mas Dapri. Tapi kan kuncine pintune dikunci, jadi si Farah iso mlebu, si Dapri yo berusaha keluar ora iso. Tapi pun semakin lama semakin membesar bun. Si Fakir ndang gagenan telepon pemadam kebakaran piye, dan kejutannya adalah Pak Rahmat teko nyelametno si Jupri. Tapi saya tidak tahu apakah Bu Nadia Ro Cahaya iki iso maaf-maafan atau tidak. Dramane kan ning kono. Drama penyelesaian dramane si Cahaya kan Bu Nadia karo anu to, si Cahaya to. Jadi nek ini hanya logika ya bun. Nek logika aku bilang kuwi nanti Cahaya juga diselamatkan tapi tidak terselamatkan. Maksudnya diselametno terus digone rumah sakit terus minta maaf-maafan, bar maaf-maafan agek si Cahaya meninggal. Nek logikane ngono. Nek ndekne kobongan mati meninggal, wah ekstrim keren banget nek kaya ngono kuwi tak doyan keren. Tapi itu bukan ciri khas sinetron Indonesia. Nek menurutku paling tetep selametno gowo rumah sakit terus maaf-maafan selesai agek lolos kuwi ya agek ciri khas Indonesia. Oke bunda-bunda, mungkin itu saja yang baru bisa Pak Agus sampaikan. Nanti sore kita ketemu lagi dengan pembahasan yang seru. Ketoke kan iki wis selesai Cahaya. Musuhe sing anyar ki sapa? Nah, itu yang akan kita bahas nanti sore.